wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sharing tutorial. Kali ini kita mau berbagi bagaimana cara mendaftarkan jurnal kita ke portal Arjuna. Portal Arjuna adalah salah satu portal yang disediakan oleh Kementerian Ristek BRIN untuk proses akreditasi jurnal yang kita kelola. Untuk itu, pastikan Bapak Ibu sudah memahami syarat-syarat akreditasi dan lain sebagainya sehingga bisa menuju ke portal Arjuna. Tapi yang pasti, syarat utama untuk bisa mendaftar di portal Arjuna adalah jurnal Bapak Ibu sudah terdaftar di portal Garuda. Nah, ini terdaftar di portal Garuda. Jika sudah terdaftar di portal Garuda, baru bisa kita mendaftar di Arjuna. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu juga sudah menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mendaftar di portal Garuda. Jurnalnya sudah punya ISSN, sudah punya Google Scholar, sudah punya DOI, sudah terbit 2 kali setahun, dan ini ada beberapa syarat akreditasi jurnalnya. Nah, ini sudah punya ISN, di jurnalnya sudah mencantumkan etika publikasi, sudah terbit artikelnya sudah bersifat ilmiah, terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Kemudian frekuensi terbitannya paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun secara teratur. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel per isunya gitu kan, dan sudah memiliki DOI. Jadi syarat ini semuanya akan diminta sewaktu Bapak Ibu mendaftar ke portal Garuda. Jika syarat 1 sampai 8 sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu sudah bisa mendaftar ke portal Garuda. Jika sudah terdaftar di portal Garuda, maka kita bisa masuk ke portal Arjuna. Artinya umur jurnal kita setidaknya sudah 2 tahun untuk bisa mengajukan akreditasi di jurnal di Arjuna. Lalu mari kita cek ya. Jadi dalam hal ini saya akan coba mendaftarkan sebuah jurnal yang saya kelola, namanya jurnal Jakos. Ini jurnal ini akan saya daftarkan ke Arjuna. Jurnal ini umurnya baru 1 tahun dan sekarang sudah masuk tahun kedua. Saya cuma mendaftarkan tapi belum siap untuk akreditasi. Jadi kita mendaftarkan saja terlebih dahulu. Nanti pas umur 2 tahun kita baru melakukan siap untuk akreditasi. Nah, kita ngecek pertama kali di portal Garuda. Ini website portal Garuda, garuda-ristekbrin.go.id. Lalu Bapak Ibu bisa klik link jurnal ini, jurnal, atau di sini juga ada menu jurnal. Lalu akan tampil seperti ini, jurnal, diklik di sini Bapak Ibu nama jurnalnya, lalu dicari. Kalau sudah ketemu, muncul di sini nama jurnal Bapak Ibu, artinya jurnalnya sudah terdaftar di Garuda. Jadi kalau sudah terdaftar di Garuda, muncul informasi seperti ini. Nah, ini jurnal Jakos yang saya kelola, itu sudah terdaftar di Garuda. Ini linknya gitu. Sudah ada datanya, kontak name, dan seterusnya. Artinya secara salah satu syarat untuk mendaftar ke Arjuna kita sudah terpenuhi. Nah, itu yang pertama. Berikutnya adalah kita masuk ke portal Arjunanya. Nah, ini arjuna.ristekbrin.go.id. Ini adalah satu-satunya portal yang harus kita lewati sebagai pengelola jurnal jika akan mengajukan proses akreditasi. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, kita buat akun dulu. Bagi yang sudah, berarti tinggal login. Jadi di sebelah atas kanan ya, atas kanan. Jadi mungkin tampilannya bisa berubah-ubah. Atas kanan ada menu login. Nah, ini begitu diklik menu login akan tampil seperti ini. Masukkan username dan password. Tapi jika Bapak Ibu belum punya akun sama sekali, maka kita harus bikin akun dulu. Jadi ada menu daftar. Jadi silakan klik menu daftar. Nah, siapa yang bisa mendaftar? Sebaiknya yang mendaftar itu adalah tim editor jurnal. Kalau bisa editor in chief-nya gitu yang mendaftarkan ke portal Garuda ini. Karena semua proses nanti akan dilihat dengan di Arjuna dalam timeline progresnya itu akan dilihat di Arjuna. Jadi memang sebaiknya adalah tim editor jurnal atau lebih bagus lagi editor in chief-nya yang mendaftarkan itu. Jadi silakan diisi nama editornya siapa. Misal seperti ini. Seperti itu. Instansinya ini jurnal ini di
Afiliasinya adalah Indonesia Society of Applied Science, ISAS. Email, email jurnal, saya pakai email jurnal, Bapak Ibu boleh pakai email pribadi, karena satu akun itu bisa digunakan untuk mendaftar beberapa jurnal. Tapi saya sarankan sih satu akun untuk satu jurnal saja, sehingga kita lebih leluasa dalam mengolah per jurnalnya. Karena bisa jadi nanti ada pergantian dan lain sebagainya, sehingga proses tata kelola jurnal berjalan dengan baik. Nomor telepon silakan diisi, username yang dipakai silakan diisi, password dan konfirmasi password, lalu kita centang. Begitu ini semua diisi, lalu Bapak Ibu klik daftar, nanti otomatis Bapak Ibu sudah bisa login langsung ke Arjunanya. Jadi begitu gampang ya, begitu cepat ya untuk proses mendaftarnya. Nah, saya coba kembali ke Belanda. Nah, sekarang kita coba saya sudah mendaftar sebelumnya, jadi saya tinggal klik menu login. Begitu kita klik menu login tadi, kita akan ditanya username dan password. Saya pakai username-nya ini, password juga sudah saya simpan. Ini karena di komputer saya sendiri, di laptop sendiri, saya simpan. Saya klik tombol masuk. Baik, ini Bapak Ibu menu kita sebagai yang sudah mendaftar di portal Arjuna. Jadi ada menu dashboard. Nanti di sini muncul berapa jurnal yang kita daftarkan dengan akun ini. Lalu jumlah usulan ya yang diusulkan. Lalu berapa jurnal yang sudah terakreditasi. Nanti akan nampak di sini. Lalu di terbitan. Jadi kita bergerak dari terbitan dulu, kita pilih daftar terbitan. Jadi langkah kita berurut sampai ke bawah Bapak Ibu ya, daftar terbitan. Nah, di sini saya belum ada mendaftarkan. Jadi saya sudah bikin akun untuk jurnal yang saya kelola, tapi belum saya daftarkan. Kita coba daftarkan, kita klik tambah jurnal. Nah, terlihat Bapak Ibu diminta adalah jurnal harus sudah terdaftar di situs Garuda. Jadi syarat utama untuk bisa masuk ke Arjuna adalah jurnal kita sudah terdaftar di situs Garuda. Jadi kita akan disuruh cek memasukkan EISN jurnal kita. Jadi jurnal ini EISN-nya adalah 2723 1453. Jadi saya 27 23 1453. Jadi begitu dicek pastikan muncul. Jadi kalau seandainya tidak muncul, biasanya muncul jurnal Anda belum terdaftar di portal Garuda seperti itu. Nah, sudah muncul ya. Jadi terkadang Bapak Ibu juga jurnal kita sudah terdaftar di portal Garuda, tapi begitu dicari di sini muncul belum terdaftar. Nah, kalau kejadian seperti itu, Bapak Ibu silakan klik menu bantuan di sini, ada di sini helpdesk. Jadi ada helpdesk-nya Arjuna. Ini saya coba di halaman baru. Jadi silakan, ini juga kasus saya waktu itu, saya di Arjuna sudah di Garuda sudah terdaftar, tapi di cek di Arjuna belum ada gitu. Nah, ini saya sampaikan, lalu baru muncul seperti ini. Jadi kalau terkendala seperti itu, silakan dilaporkan di helpdesk-nya atau via email langsung gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau seandainya jurnal Bapak Ibu sudah terdaftar di Garuda, tapi begitu dicek di Arjuna belum ketemu ini katanya. Nah, kalau sudah ketemu ini kelihatan di bawah Bapak Ibu, jurnal yang saya kelola ini baru volume 1 nomor 1, volume 2, volume 1 nomor 2. Sedangkan syarat untuk kita mengajukan akreditasi adalah sudah berumur 2 tahun. Jadi nanti sudah ada volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 2, setelah itu baru kita siap untuk akreditasi. Tapi itu proses mendaftar saja, tidak ada masalah. Jadi tahapannya kita mendaftar saja dulu, tapi begitu sudah volume 2 nomor 1 publish, baru kita klik tombol siap akreditasi. Jadi ini kita melakukan proses pendaftaran saja. Jadi saya klik tambah jurnal. Oke, tambah jurnal, namanya ini oke, kita tambah. Nah, oke Bapak Ibu, jurnal ini sudah saya masukkan. Di sini ada beberapa yang bisa kita ganti, ubah logo. Silakan Bapak Ibu ubah logo. Di sini ada tombol garis-garis, ini juga ada menunya. Ini tahun terbit, tanggal terakhir diajukan, ini belum pernah diajukan. Nanti saya ajukan setelah volume 2 nomor 2 ya. Alamat surat, status progres ini belum pernah diajukan, evaluasi belum dilakukan. Ini akan coba kita lakukan
di dalam tutorial berikutnya. Oke, kita lihat di sini ada menu, beberapa menu. Nah, ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu isi, ada menu edit. Berarti kita edit nama jurnal, ada data-data yang lainnya, ada data-data apa namanya terkait dengan jurnal kita, silakan diisi. Jadi misalnya PSN apa nama jurnal oke, ini oke, penerbit oke, bidang jurnal. Nah, bidang jurnal misalnya bidang saya itu adalah ilmu komputer. Ilmu komputer ini aja ya. Kita boleh ilmu komputer dan lain-lain. Boleh ditambahkan beberapa Bapak Ibu bidang jurnalnya. Lalu sinkronasi, nama oke, emailnya oke, ini URL editor. Jadi di sini di jurnal kita itu ada tim editorial. Nah, ini kita kopikan. Kita paste di sini. Oke, sudah betul komunitas. Tidak ada. Kita tahun terbit kita itu tahun 2020. Ya, tahun 2001 masuk frekuensi terbitan. Nah, frekuensi terbitan kita adalah 6 bulanan. Ini alamat jurnal, ini boleh dilihat di website jurnalnya Bapak Ibu, ada di bagian bawah. Ya, alamat ini Bapak Ibu silakan diletakkan di mana kira-kira alamat jurnalnya gitu. Ini saya alamat dari penerbitnya. Oke, Indonesia kota, kita di Surabaya. Oke, kemudian URL jurnal, ini silakan diisi Bapak Ibu, alamat jurnal kita ini. Jurnal Jakos, lalu kontak berarti di halaman tentang jurnal hubungi kami. Oke, ini kita copy saja, kita paste. Lalu reviewer Mitra Bestari ini tinggal kita copy, kita paste lagi, sudah betul ya. Lalu Google Scholar dia minta. Kita di bawah ada Google Scholar, ini kita klik Google Scholar-nya, kita cek, oke, ini sudah Google Scholar-nya sudah betul, kita cek, kita copy, kita paste, lalu URL pengindek, kita lihat lagi, kita ada menu yang kita bikin namanya indeksasi. Ini adalah daftar pengindek yang ada di jurnal ini. Jadi saya klik indexing ini, saya paste di sini. Jadi begitu nanti ke asesornya melihat apa aja pengindeknya, tinggal lihat ini saja gitu. Lalu statistik kita masih pakai statistik kunjung pakai flag counter ya. Jadi Bapak Ibu yang bagus sepertinya start counter ya. Tapi berbayar, tapi sementara saya coba pakai ini dulu flag counter. Oke, di sini kelihatan juga beberapa statistik hari kemarin kunjungan 25, rata-rata 30 hari terakhir 28 kunjungan. Jadi ini juga ada salah satu poin penilaian di akreditasi. Jadi semakin banyak kita, jika pengunjung kita rata-rata di atas 50 pengunjung unik, maka kita dapat nilai maksimal. Kemudian etika publikasi, kita lihat lagi etika publikasi, pastikan juga sudah dibikin Bapak Ibu etika publikasi ini. Ini saya copy, saya paste di sini. OAI jurnal, jadi OAI bisa Bapak Ibu klik di sini Jakos nama apa URL-nya ditambah /OAI. Doai, pastikan jurnal juga sudah punya doai. Jurnal ini doainya adalah ini. Coba kita cek. DOI-nya adalah ini dia, DOI URG 10.2528. Ini prefix-nya ditambahin nama jurnalnya di belakang. Jakos. Oke, kita simpan. Oke. Nah, itu kita sudah lakukan edit, sepatu ada yang kekurangan, kita jadi Bapak Ibu bisa cek lagi ada data kita yang kurang apa tidak gitu.
Oke, mudah-mudahan sudah kita isi dengan baik. Kita cek lagi berikutnya data jurnal. Data jurnal, nama editor, telepon editor, tim ini Bapak Ibu silakan dilihat di sini langsung ada linknya. Ini pastikan dicek dan dicek lagi Bapak Ibu jalan apa tidak gitu. Jalan ya editor tim. Link reviewer jalan, masuk ke reviewer. Lalu website jurnal. Ini Jakos ya jalan. Jadi ini silakan Bapak Ibu cek semuanya yang diisi tadi agar jangan ada yang salah-salah. Jadi bisa kita cross check lagi semuanya. Indexer, ini mesin, oh ini ketinggalan J-nya ya. Oke. Statistik. Oke, sudah jalan ya masuk ke jurnal kita. Oke. Lalu etika publikasi juga sudah betul. WAI, ini sudah jalan juga WAI-nya. Oke, nah ini sudah oke ya. Kita kembali lagi, kita cek lagi apalagi yang belum. Tinggal masuk kita borang akreditasi. Borang akreditasi. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu kita akan diminta memberikan username editor ya kepada asesor jurnal. Jadi nanti silakan Bapak Ibu di sini bikin akun sendiri untuk yang levelnya editor, lalu passwordnya apa. Ini nanti akan digunakan oleh tim asesor jurnal ilmiah untuk masuk ke jurnal Bapak Ibu dan memberikan penilaian. Jadi banyak juga masalah adalah begitu username dimasukkan oleh asesor, nyata username-nya salah atau passwordnya salah, sehingga asesor tidak bisa masuk ke jurnal Bapak Ibu sebagai editor, sehingga akan jadi masalah di proses akreditasi jurnal Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu bikin di OJS-nya itu user khusus untuk editor ini, editor jurnal ini yang akan digunakan oleh reviewer dalam menilai atau asesor dalam menilai jurnal Bapak Ibu. Jangan sampai salah dan pastikan juga dia adalah editor jurnal. Jangan user guys dan sebagainya Bapak Ibu, karena dia akan melihat proses di jurnal Bapak Ibu. Jadi kesalahan apakah itu nanti usernya salah atau passwordnya salah atau levelnya tidak editor, maka akan merugikan kita sendiri. Jadi pastikan Bapak Ibu cek dan dicek. Nah, misalnya ini contoh saja dulu Bapak Ibu. Ini belum pernah saya bikin, ini hanya untuk salah kita saja. Nah, begitu kita sudah masukkan username dan password, baru kita masuk ke halaman ini, daftar usulan. Nah, di sini ada beberapa nanti yang harus Bapak Ibu isi, tapi jangan pernah sama sekali mengklik siap akreditasi kalau belum datanya lengkap. Jadi ini jangan diklik siap akreditasi kalau datanya belum lengkap. Nah, di sini ada beberapa tombol yang Bapak Ibu bisa siapkan. Yang pertama di sini adalah kelengkapan dokumen. Ini tadi ya data tadi ya, kita simpan, lanjutkan. Oke, data itu sudah oke untuk masukkan username password tadi. Lalu di sini ada borang evaluasi diri. Nah, ini nanti akan kita isi, akan kita bahas dalam pertemuan dalam tutorial tersendiri. Lalu di sini ada tambahkan isu. Ini Bapak Ibu kita menambahkan isu dari jurnal kita yang akan kita syarat untuk kita majukan akreditasi. Jadi kalau kita pertama kali maju akreditasi berarti ada 4 isu minimal ya kalau terbitnya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kita tambahkan isu. Nah, misalnya di jurnal saya itu kita lihat di arsip, kita ambil isu pertama. Ini isu pertama. Kita ambil linknya. Kita masukkan di sini. Jadi yang kita ambil adalah link isunya. Jadi ini volume 1, nomor 1, tahun terbit 2020. Tambah isu. Kemudian kita tambah lagi, kita juga sudah ada 2. Ini yang Desember
Kita ambil linknya di atas. Volume 1, ini nomor 2 tahun 2020. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lengkapi. Jadi di sini ada juga tombol edit, kalau ada salah kita bisa edit lagi. Yang penting linknya ini betul Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai. Sampai di sini minimal 4. Jadi saya baru, jadi saya rasa cukup itu dulu. Jadi kita lihat dulu ke draft usulan ini sudah selesai. Nah, itulah nanti akan kita lengkapi Bapak Ibu. Yang pertama username password untuk editor, lalu borang evaluasi diri. Ini nanti akan kita bahas tersendiri. Lalu kita menambahkan isu. Jadi kalau jurnal kita itu terbitnya 3 kali 1 tahun, maka kalau untuk pertama kalinya berarti ada 6 isu yang kita tambahkan. Kalau 2 kali 1 tahun berarti ada 4 isu yang kita tambahkan karena hitungnya adalah 2 tahun terakhir. Nah, begitu Bapak Ibu sesuaikan. Kita juga lebih gampang. Jadi kalau ini berarti menghapus ya. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu untuk tahapan kita mendaftar di Arjuna. Nanti kita akan coba masuk evaluasi diri. Kalau sudah semua lengkap baru kita klik tombol siap akreditasi. Jadi sekali lagi ini mohon jangan diklik sebelum kita siap akreditasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.